Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada video ini kami akan mempresentasikan tugas final mata kuliah Intelijensi Buatan dengan menggunakan RapidMiner. Di sini saya akan menjelaskan tugas final mata kuliah Data Mining dengan menggunakan RapidMiner Studio. Pada tugas ini, kami melakukan pengelolaan data, pemodelan, dan evaluasi mode klarifikasi menggunakan algoritma decision tree untuk memprediksi status pengiriman delivery status. Apakah tepat waktu, on time, atau terlambat late? Mengawali replikasi presentasi tugas final, materi lengkap sesuai dokumen asli presentasi replikasi dokumen materi PPT tugas final kelompok 3 tentang Decision Tree di RapidMiner Studio. Selanjutnya, kelompok 3 yang beranggotakan Ferdiansyah Andi Saputra, saya sendiri dengan NIM 231572011035 dan teman saya Adam Al-Hidayat dengan NIM 231572011011. Selanjutnya ada Dion Pratama dengan NIM 231572011025 serta Rahma Risdayana dengan NIM 231572011034. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari tugas ini adalah melakukan proses data mining menggunakan RapidMiner, membangun model klarifikasi dengan algoritma decision tree. Yang ketiga, memprediksi status pengiriman barang berdasarkan data historis. Keempat, mengukur performa mode menggunakan convention matrix dan akurasi. Latar belakang pentingnya ketepatan waktu pengiriman. Mengapa prediksi keterlambatan diperlukan dalam e-commerce dan logistik? 1. Ketepatan waktu pengiriman sangat penting dalam e-commerce dan logistik. Dampak langsung pada operasional dan reputasi layanan. Kedua, keterlambatan pengiriman dengan menurunkan kepuasan pelanggan dan kepercayaan terhadap layanan, menurunkan loyalitas pelanggan dan motivasi kehilangan penjualan. Yang ketiga, dengan histori pengiriman keterlambatan dapat diprediksi menggunakan data mining, memanfaatkan pola histori untuk mengidentifikasi resiko keterlambatan. Yang keempat itu solusi yang dianjurkan, membangun model klarifikasi untuk memprediksi status pengiriman, model klarifikasi untuk memisahkan pengiriman tepat waktu dan terlambat. Selanjutnya, tujuan penelitian tadi saya sudah jelaskan dan saya lebih jelaskan lagi. Ada 4 tujuan utama penelitian tugas ini, yaitu pengelolaan data pengiriman menggunakan RapidMiner, persiapan dan pembersihan data. Kedua itu membangun model klarifikasi dengan decision tree, pelatihan model untuk membedakan kelas pengiriman, memprediksi status pengiriman late on time, prediksi 2 kelas status pengiriman, mengevaluasi performa model menggunakan matriks evaluasi, pengukur akurasi, presisi, rekal, dan metrik terkait. Selanjutnya, metodologi Scripps DM untuk proses data mining. 4 tahap terstruktur dan pembahasan bisnis sampai kesimpulan. Business understanding, menetapkan tujuan bisnis, pernyataan penelitian dan kriteria keberhasilan proyek. Data understanding-nya mengumpulkan data awal, melakukan eksplorasi dan menilai kualitas data. Data processing, membersihkan, menggabungkan, dan menyiapkan dataset untuk pemodelan. Modeling, memilih metode, melatih model, dan menyetel parameter.
Selanjutnya, evaluasi penilai performa model terhadap tujuan bisnis dan kriteria keberhasilan. Terakhir itu conclusion, menarik kesimpulan, dokumentasi hasil dan merencanakan implementasi. Selanjutnya ada masalah bisnis, pengiriman tidak tepat waktu, identifikasi faktor penyebab dan pola pesanan yang beresiko terlambat. Tidak semua pengiriman data tepat waktu. Perusahaan membutuhkan diagnosis akar penyebab keterlambatan. Kedua itu perlu mengetahui faktor penyebab keterlambatan, faktor operasional, eksternal, atau estimasi waktu yang sah. Perlu mengidentifikasi pola pengiriman yang berisiko terlambat, kelompok pesanan atau rute dengan risiko keterlambatan lebih tinggi. Selanjutnya, pernyataan pesanan seperti apa yang cenderung terlambat, mencari atribut pesanan yang terkait keterlambatan. Pertanyaan, apakah estimasi waktu berpengaruh terhadap keterlambatan? Evaluasi akurat estimasi waktu terhadap realisasi pengiriman. Di sini saya akan mempraktekkan menjelaskan cara mengambil dataset di salah satu link yaitu Kaggle. Kita open browse, kita cari di sini namanya Kaggle. Selesai kita cari, kita klik yang Kaggle Machine Learning dan Data Science. Selanjutnya kita di sini bisa sign in kalau sudah mendaftar. Terus kita masuk sign in with Google. Ya, di sini kita akan disambut dengan welcome Feriansyah Andi Saputra. Terus kita masukkan data judul dataset yang kita masukkan. Contohnya di sini saya dataset e-commerce. Di sini ada e-commerce shipping data yang ini kita akan gunakan. Kemudian kita klik, terus kita download. Di sini ada keterangan mau download dataset menggunakan zip. Di sini dia akan download. Kemudian saya sudah mendownloadnya. Ini dia, nanti diekstrak menjadi kayak begini, dataset e-commerce. Terus kita buka. Di sini ada ribuan data. Di situ atributnya ada order ID, produk, ID, order date, karir, delivery status, city, district, type of delivery, estimated delivery time, days, product rating, dan on time. Selesai itu kita buka datasetnya ke RapidMiner. Di sini saya sudah membuat filenya, kita on proses, terus local repository kelompok 3. Terus di sini kita akan melihat dataset kita. Di sini saya akan menjelaskan dulu tampilan Retrify.
ke result example set. Dataset yang digunakan berisi data pengiriman dengan jumlah 991.230 data. Atribut utama dalam dataset ini antara lain tadi ada order ID, produk ID, produk rating, estimasi delivery time day, delivery status sebagai label. Terus atribut delivery status memiliki dua kelas, yaitu on time dengan late. Di sini saya akan tegaskan bahwa atribut delivery status adalah target prediksi. Kemudian di sini kita akan mempraktekkan pengelolaan data di RapidMiner. Di sini kita akan menggunakan operator retrieval yang berfungsi sebagai mengambil dataset dari repository. Operator retrieval digunakan untuk memanggil dataset dari local repository. Contohnya seperti ini. Umpamanya kita mau lihat retrieve sini, terus kita mau ekspor datasetnya kita. Umpamanya tadi dataset itu yang kita habis download ada ini, terus kita klik OK. Kalau sudah, kita lakukan, kita akan lanjut lagi ke replace missing value. Fungsinya itu untuk mengatasi data kosong agar model tidak error. Replace missing value digunakan untuk mengisi nilai kosong sehingga dataset siap diproses. Sini kita bisa lihat parameternya. Defaultnya menggunakan average, kolomnya kita kosong, replace weight-nya average, terus atribut filter tipenya all. Terus ada generate atribut. Fungsinya membantu dan memodifikasi atribut, misalnya pembentukan delivery status 0 dan 1. Pada tahap ini kami memasukkan delivery status sudah terbentuk dengan benar dan konsisten. Di sini kita lihat atributnya, atribut name-nya itu delivery status dengan fungsi expression if estimated delivery time day lebih besar 3. Kita bisa di sini ada fungsi late dan on time. Kita klik apply saja. Kemudian di sini ada nominal to nominal. Fungsinya yaitu mengubah data kategori menjadi numerik. Karena algoritma decision tree membutuhkan data numerik, maka atribut nominal diubah menggunakan nominal to nominal dengan parameter atribut tipe datanya subset. Terus atributnya kita lihat di sini yang kita input itu select kota, country delivery, carrier delivery, district, on time, type of delivery. Kemudian kita klik, kita close saja. Kemudian coding tipenya itu unique integer. Lanjut ke fungsi set role. Ini set role. Fungsinya itu menentukan atribut target atau label. Pada operator set role,
kami menerapkan atribut name delivery status. Target role-nya itu label. Tab ini sangat penting karena tanpa label, model tidak dapat dilatih. Saya tekankan lagi, kesalahan pada tab ini akan menyebabkan errornya model. Lanjut ke select atribut. Fungsinya yaitu memilih atribut yang relevan. Kami hanya memilih atribut yang berpengaruh terhadap status pengiriman agar model lebih optimal. Contohnya di sini parameternya kita menggunakan atribut filter tipenya subset. Atributnya itu estimasi delivery time days, order ID, product ID, product rating. Kemudian kita close saja. Terus lanjut ke atribut filter example. Selanjutnya, sebelumnya itu saya akan menjelaskan dulu statistik. Statistik di sini berfungsi sebagai mengukur dataset yang kita gunakan. Kemudian kita akan eksa dia ke filter example. Filter example ini berfungsi menyaring data yang tidak relevan. Kemudian ada split data. Di sini split data berfungsi membagi data training dan data testing. Data dibagi menjadi data training dan data testing menggunakan split data untuk evaluasi model. Umumnya itu data trainingnya itu 70% dan data testingnya itu 30%. Kemudian selanjutnya kita menggunakan decision tree, para operator decision tree. Tampilan decision tree parameter yang digunakan. Parameternya itu kriterion Gini index. Kemudian max div-nya itu 10, kemudian minimal left size-nya itu 2, terus kemudian minimal size for split-nya itu 4. Kami menggunakan algoritma decision tree dengan kriteria Gini index karena sesuai dengan klarifikasi biner. Kemudian kita menggunakan lagi operator namanya apply mode. Fungsinya yaitu menerapkan model ke data testing. Apply mode digunakan untuk menghasilkan prediksi dan konfidensi dari masing-masing kelas. Yang terakhir itu performance. Hasil yang dapatkan, umpamanya kita di sini akan merunning menggunakan performance. Kita resell set, kemudian kita play. Di sini kita akan mendapatkan hasil dari hasil running kita, yaitu berdasarkan dari hasil evaluasi yang kita dapatkan akurasinya itu 100%, conversionnya masterik sempurna, kemudian tidak ada klarifikasi. Berdasarkan hasil evaluasi, model menghasilkan akurasi sebesar 100%, yang berarti seluruh data testing berhasil diklarifikasi dengan benar. Hasil akurasi yang sangat tinggi ini disebabkan oleh data yang sangat terstruktur. Kemungkinan atribut target terlalu kuat. Perlu validasi lanjut seperti cross validasi untuk menghindari overfitting. Yang ke-8 itu
Lanjutnya di sini kita ke desain. Kita sudah tadi berani menggunakan para performance, kemudian kita menggunakan exa. Kita running lagi. Di sini kita akan melihat ada beberapa kolom dan atribut. Kita atur dulu agar bisa dilihat dengan jelas. Di sini pas kita lihat ada kolom prediksi delivery status, ada kolom confidence rate dan on time. Nilai confidence 1 menunjukkan keyakinan penuh model terhadap hasil prediksi. Berdasarkan tugas final yang telah kami lakukan, Rapid Miner memudahkan proses data mining secara visual. Algoritma Decision Tree mampu memprediksi status pengiriman dengan sangat baik. Model yang dibangun menghasilkan performa sangat tinggi. Tahap processing sangat berpengaruh terhadap keberhasilan model. Di sini ada delivery status, ada statusnya late dengan on time, terus ada prediksi delivery status, ada yang late, ada juga yang on time. Confidence late, di sini ada nilai 1 dengan 0. Terus confidence time ada nilainya 0 dengan 1. Terus order ID-nya ada, terus produk ID, produk rating, sama estimasi delivery waktu dan hari. Selanjutnya kita akan kembali ke presentasi. Kemudian di sini kita akan lanjut data understanding. Atribut datasetnya yang tadi saya jelaskan ada order ID, produk rating, kelas on time, estimasi delivery saat time dan day, delivery status, label target, kelas targetnya late. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu order ID yaitu identifikasi unik setiap pesanan. 2. Identifikasi unik produk. Yang ketiga, proses penilaian produk oleh pelanggan. Yang keenam itu pengiriman tiba tepat waktu. Yang keempat, perkiraan waktu pengiriman dalam hari. Kelima itu kolom target untuk klarifikasi pengiriman, dan yang terakhir itu ada pengiriman terlambat, kelas targetnya late. Selanjutnya persiapan data processing terstruktur, diagram alur langkah-langkah penting agar data siap untuk pemodelan. Di sini saya akan menjelaskan lagi ganti nilai hilang, isi atau estimasi nilai yang kosong untuk mencegah bias dan error. Hasilkan atribut, buat fitur baru dari data mentah untuk menangkap informasi relevan. Selanjutnya, ubah nominal ke numerik. Konversi variabel kategori menjadi normal numerik yang dapat diproses seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada tentukan perannya. Kita bisa tentukan di situ tetapkan kolom sebagai fitur, label, atau metadata sesuai tujuan. Kemudian pilih atribut, seleksi fitur paling informatif untuk meningkatkan performa model. Kemudian saring contohnya, hapus atau koreksi entry bermasalah agar kualitas data terjaga. Kemudian pisah data, bagi dataset menjadi dataset pelatihan, validasi, dan pengujian. Kemudian mengganti nilai missing, tujuan dan manfaat praktis untuk pemodelan data. Tujuannya untuk mengatasi data kosong, menyiapkan data agar siap diproses dan dimodelkan. Manfaat menghindari error saat modeling, meminimalkan kegagalan proses pelatihan model,
Manfaatnya meningkatkan kualitas data, memperbaiki konsisten dan kelengkapan data. Selanjutnya ada generate atribut untuk data konsisten. Fungsinya itu membuat atau memodifikasi, ada menyesuaikan format data konsisten. Yang ketiga, menyesuaikan atribut status pengiriman. Selanjutnya ada numeric to numeric. Di sini tujuannya yang saya perjelas lagi, mengubah data kategori menjadi numerik, memungkinkan pemrosesan oleh algoritma untuk membutuhkan input numerik. Alasan decision tree bekerja lebih optimal. Dengan data numerik meningkatkan konsisten, pemisahan fitur, dan interoperabilitas. Selanjutnya ada set role di sini yang sangat penting, tetapkan delivery status seperti yang kita contohkan tadi sebagai label untuk pelatihan model. Kemudian di situ ada atribut name delivery status, atribut yang akan diprediksi oleh model. Selanjutnya ada target role label, menerapkan fungsi atribut dataset. Kemudian fungsi menentukan atribut yang akan diprediksi, pengarahan proses pelatihan model, pencatatan tanpa set role model tidak dapat dilatih. Set role wajib untuk proses supervisi. Kemudian selanjutnya ada select atribut dan filter, langkah praktis untuk fokus model dan kurangi noise. Pilih atribut yang relevan, memilih fitur yang mendukung tujuan model, kemudian hapus data yang tidak dibutuhkan, mengeliminasi kolom atau baris. Ada manfaat model lebih fokus bekerja mode pada fitur penting sehingga efisien. Manfaat mengurangi noise, mengurangi gangguan dari data yang tidak relevan. Kemudian kita split data, terus modeling decision tree. Selanjutnya parameter decision tree saya sudah jelaskan tadi. Kriterianya nilainya itu gini, indeks max div-nya 10, minimal div size-nya 2, serta yang terakhir minimal size for split-nya itu 4. Kemudian ada apply mode, menerapkan model ke data testing, fokus pada output, prediksi kelas, dan tingkat kepercayaan. Fungsi penerapan model ke data testing, proses intervensi menggunakan data model terlatih pada data yang belum dilabeli. Hasil prediksi kelas untuk setiap sampel, keluaran utama berupa label kelas yang diprediksi oleh model, hasil nilai confidence untuk setiap kelas, probabilitas atau skor kepercayaan untuk setiap kelas per sampel. Kemudian ada evaluasi kinerja model. Metode evaluasi utama untuk menilai proses klarifikasi, convention materi, tabel ringkasan, prediksi benar dan salah, akurasi, precision, perbandingan prediksi positif yang benar. Kemudian ada terakhir recall, kemampuan untuk menentukan semua contoh positif. Kemudian ada hasil evaluasi model. Tadi kita bisa lihat ada 100% akurasi, proporsi prediksi yang benar dari seluruh data. Terus prediksi, rasio prediksi positif yang benar. 100% recall, rasio data positif yang terdeteksi benar. Catatan matriks kebingungan, semua data klarifikasi dengan benar. Tidak ada salah klarifikasi yang tercatat pada evaluasi. Kemudian selanjutnya ada analisis hasil dan rasio overfitting, ringkasan temuan model dan rekomendasi pengujian lanjutan. Modelnya itu berhasil mempelajari pola data dengan baik, akurasi tinggi tanpa kesalahan klarifikasi. Tingkat terhadap kesalahan klarifikasi, semua sampel klarifikasi benar dalam pengujian saat ini. Hasil sangat tinggi menandakan kemungkinan overfitting. Kinerja sempurna pada data pelatihan, bisa tidak generalis. Disarankan melakukan cross validasi untuk menguji lanjutan. Gunakan CV untuk evaluasi generasi model. Kemudian ada hasil prediksi model, ringkasan keluar model dan interaksi tingkat keyakinan. Ada prediksi delivery status. Di sini label hasil prediksi untuk status pengiriman. Confidence rate, probabilitas model bahwa pengiriman terlambat. Confidence on time, probabilitas model hanya pengiriman tepat waktu. Confidence 1 menunjukkan keyakinan
penuh model. Nilai confidence sama dengan 1 berarti model sangat yakin. Terus kesimpulannya di sini saya dari kelompok kami, ringkasan hasil penggunaan rapid dan decision tree. Rapid miner efektif untuk data mining. Alat terbukti mampu mendukung proses ekskresi. Decision tree mampu memprediksi status. Model klarifikasi cocok untuk prediksi status. Processing sangat berpengaruh. Tahap pembersihan dan transformasi data meningkat. Terakhir itu model menghasilkan performa. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi dan matrik performa. Kemudian saran pengembangan untuk model di sini ada juga menggunakan cross validasi untuk evaluasi, membandingkan dengan algoritma lain, menambahkan fitur baru. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.